فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, termasuk ayat yang ke-25 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yastami'u ilaik, di antara mereka, di antara orang-orang kafir itu ada di antara mereka yang mendengar-dengar bacaanmu, mendengar-dengarkan dakwahmu, mendengarkan Al-Quran dibacakan, tapi bukan dalam rangka mau mengambil faedah. Nah, hanya sekedar ingin mengolok-olok. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Oleh karena itu, kami jadikan di hati mereka akinnah, ay aghtiyah, penutup. Akinnah artinya penutup. Sehingga dengan itu mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengarkan berupa ayat-ayat Al-Quran. Karena niatan mereka sudah salah. Niatannya bukan mau mengambil faedah, bukan mau mengambil ilmu dari apa yang mereka dengar. Akhirnya mereka dihukum dengan ditutup hatinya, sehingga mereka tidak bisa paham apa yang mereka dengarkan tersebut. Wa fi adhanihim waqra. Begitu pula kami jadikan ketulian pada telinga mereka. Hatinya ditutup,
telinganya pun ditutup sehingga dengar ada suara. La sama'ul intifa', bukan pendengaran yang mendatangkan manfaat. Dengar ada suara dibacakan ya tahu, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Sudah mendengarnya pun bukan pendengaran yang bermanfaat, pun hatinya pun ditutup sehingga tidak bisa memahami apa yang dibacakan kepada mereka. Ini karena salah niat dari awal. Niatannya bukan mau mengambil faedah, bukan mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Wa iyara kulla ayatin la yu'minu biha. Kondisi yang sudah seperti ini, hati yang tertutup, telinga yang sudah tuli, kalau ditampakkan kepada mereka semua ayat, maka mereka tetap tidak akan beriman. Nggak berguna. Diberi semua ayat, semua tanda pun mereka nggak akan beriman. Apa yang mau diimani? Orang telinganya sudah tuli, hatinya sudah ditutup. Wa iyara ayatan, wa iyara kulla ayatin la yu'minu bi. Walaupun mereka melihat seluruh tanda-tanda, seluruh ayat, mereka nggak akan beriman. Hatta idza ja'uka yujadiluna. Nanti pas datang lagi kepadamu, mereka debat kamu. Yang mereka dengarkan itu tidak mereka akui sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka akui sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendebatmu malah. Apa betul itu wahyunya Allah? Enggak yakin kami. Bagi kami ini hanya kata mereka, yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Berkata orang-orang kafir itu, bentuk debatnya mereka itu enggak mereka akui itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang ini hanya qasas, hikayat, asatir, itu kisah-kisah, hikayat-hikayat al-awwalin dari orang-orang terdahulu. Ini kan cuma nukilan-nukilan cerita-cerita tentang orang-orang zaman dulu. Ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup atas mereka pintu-pintu hidayah. Ini menunjukkan betapa berharganya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikannya, maka tidak ada satupun cara untuk memberinya apa ini? Petunjuk. Allah musta'an. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ay wa min haula'il musyrikin qaumun. Di antara orang-orang musyrikin itu ada suatu kaum yahmiluhum ba'dal awqat ba'dad dawa'i. Sebagian waktu mereka didorong oleh sebagian alasan ilal istima' lima taqulu, untuk mendengarkan apa yang engkau baca, apa yang engkau ucapkan wahai Nabi. Sebagian waktu kadang ada muncul keinginan dari mereka, entah apalah itu faktor pendorongnya, sekedar iseng-iseng saja mau tahu, untuk mendengarkan apa yang engkau ucapkan wahai Nabi, apa yang engkau dakwahkan, apa yang engkau sampaikan kepada para sahabat. Mereka ikut nguping. Walakinnahu istima'un khalin min qasdil haqqi wattiba'i. Tapi itu adalah pendengaran yang kosong dari tujuan mencari al-haq dan mengikutinya. Datangnya dia bukan mau mencari kebenaran. Ayo kita datang kepada Muhammad, kita dengarkan, mungkin ada al-haq yang bisa kita ambil, kita ikuti di sana. Enggak. Dia sekedarnya saja. Niatnya bukan mau mencari al-haq dan mengikuti al-haq. Walihada la yantafi'una bidzalikal istima'. Oleh karena itu mereka enggak dapat manfaat dari proses mendengarkannya mereka itu. Li'adami iradatihim lil khair. Karena mereka tidak menginginkan kebaikan. Ini pentingnya belajar dari awal itu. Yang berbaiki adalah apanya? Yang terbaik adalah apanya? Niat. Ini ayat yang bagus ya. Bisa kita terapkan dalam proses belajarnya kita. Sebelum duduk di majelis ilmu, sebelum duduk di halqah, sebelum duduk di kelas, niatkannya itu yang ikhlas dulu. Niatnya yang baik. Mau ngapain, mau cari apa. Kalau hanya sekedar biar nggak dimarahi, kalau hanya sekedar biar ada waktu mengisi kekosongan waktu, maka nanti nggak bermanfaat apa yang kita dengarkan. Ini sebagaimana orang-orang musyrikin ini. Ketika mereka datangnya kepada siapa? Pada Nabi lagi bahkan. Yang jelas-jelas yang disampaikan itu sudah jelas apa ini? Al-haq.
Jelas-jelas yang disampaikan oleh beliau itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bermanfaat karena salah apa? Niat. Li'adami iradatihim lil khair. Itu digaris bawahi. Untuk kita setiap datang ke majelis ilmu mau mendengarkan sesuatu, niatnya diperbaiki. Karena kalau niatnya sudah tidak menginginkan kebaikan, maka kecil kemungkinannya seorang akan mendapatkan manfaat. Li'adami iradatihim lil khair. Ini sebab dia tidak paham. Jadi kalau kita nggak paham apa yang disampaikan, mungkin niatnya kita yang kurang apa ini? Kurang bagus. Mungkin tekadnya kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebenaran di majelis itu yang kurang kuat. Bagaimana orang-orang musyrikin ini ketika nggak ada sedikit pun niat mereka untuk mendapatkan al-haq, kemudian mengikutinya, ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka akhirnya Allah pun tutup hati mereka dan telinga mereka. Dengar ada suara? Dengar. Tapi bukan sama ulintifa, bukan pendengaran yang mendatangkan manfaat. Nah. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Ini bentuk penghalangan Allah Subhanahu wa taala dari mereka hidayah. Dan kami jadikan di hati mereka akinnah, ai aghtiyah wa aghsyiyah, sama penutup. Ghysya, ghita artinya penutup. Kami jadikan di hati mereka penutup li alla yafqahuna kalam Allah, agar mereka tidak bisa memahami ucapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah ingin sebenarnya ucapannya itu dipahami. Tapi untuk kayak mereka ini Allah pun nggak mau ucapannya difahami oleh mereka. Kenapa? Mereka sendiri yang salah. Niatnya sudah salah dari awal. Padahal Allah jelas menurunkan firman-Nya agar difahami oleh manusia. Tapi di sini justru Allah yang menghalangi mereka untuk bisa paham ucapan Allah. Kenapa? Karena kezaliman mereka sendiri. Niatnya sudah salah. Allah tidak mau ucapannya dipahami oleh orang-orang yang kayak gini. Nggak pantas. Ini masalahnya masalah kepantasan. Pantaskah kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita untuk menjadi orang-orang yang diberi karunia bisa memahami agama ini atau tidak? Allah nggak sembarangan ngasih pemahaman itu. Allah pilih-pilih mana yang pantas akan Allah bukakan pintu hatinya untuk bisa paham tentang Al-Quran. Yang nggak pantas Allah nggak akan mau, bahkan Allah tutup hatinya. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan di hati mereka itu akinnah. Ditutup dari semua arah. Ala itu di atasnya sudah, nggak ada lagi bisa tembus sama sekali. Ala qulubihim. Menunjukkan penutup itu benar-benar menguasai hati mereka. Ya. Nah. Fasana kalamahu an amsali haula. La ilaha. Padahal Allah begitu menginginkan ayat ini bermanfaat, ayat-ayat ini bermanfaat untuk manusia. Fasana kalamahu, Allah lindungi, Allah jaga ucapannya an amsali haula, dari orang-orang semisal mereka itu. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kita minta perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dari orang kayak kita. Padahal jelas Allah turunkan itu untuk siapa? Manusia. Tapi kok bisa ada sebagian orang saking jeleknya lah itu. Sampai-sampai Allah nggak mau ucapannya itu difahami dan masuk ke dalam hati orang-orang yang kayak gini. Kenapa? Orangnya yang memang nggak pantas. Tempat naruhnya itu nggak pantas. Allah nggak mau sembarangan naruh kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin meletakkan ucapannya, firmannya hanya ke tempat orang-orang yang tepat. Yang nggak pantas nggak akan Allah kasih. Ya. Nah. Wa fi adhanihim ja'alna waqra, dan di telinga mereka kami jadikan waqra ay somaman, ketulian. Kami jadikan ketulian di telinga mereka. Tuli maksudnya dari mendengar apa? Yang bermanfaat. Kalau sekedar mendengar suara, ada suara yang mereka dengarkan. Buktinya mereka dengar apa yang dibaca oleh siapa? Nabi SAW. Tapi samanya bukan sama intifa namanya. Dan kami jadikan di telinga mereka waqra. Apa waqra? Somaman, yaitu ketulian. Fala yastami'una ma yanfa'uhum. Maka mereka tidak mendengarkan apa yang bermanfaat. Dengar ada suara, dengar, tapi nggak bermanfaat untuk mereka pendengaran tersebut.
Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat semua ayat pun, semua tanda, mereka nggak akan beriman. Saking betul-betul tertutupnya pintu hidayah dari mereka ini. Semua bukti disampaikan pun nggak akan beriman. Udah kayak gitu. Wa hadza ghayatu zulmi wal inad. Dan ini adalah puncak kezoliman dan penentangan. Annal ayat al-bayinat adalah alal haq, bahwasanya ayat-ayat dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan atas kebenaran, la yang qaduna laha, mereka tetap tidak mau tunduk kepadanya. Padahal semua sudah. Tidak ada satupun bukti ayat yang tersisa. Semuanya sudah ditunjukkan kepada mereka. Itu pun tetap nggak beriman. Wala yusaddiquna biha, dan mereka nggak mau membenarkannya. Makanya kata beliau ini puncak kezoliman dan penentangan. Kalau yang ditunjukkan cuma 1-2 ayat saja, 2 bukti saja, mungkin dia nggak beriman. Masih belum nampak semuanya, masih kurang banyak. Tapi kalau ini apalagi alasannya? Bukan kebanyakan ayat lagi ditunjukkan, tapi semua ayat dan bukti ditunjukkan. Bal yujadilunal haqqa bil batil, bahkan mereka mendebat kebenaran dengan kebatilan. Liyudhidu, untuk menghancurkan, menenggelamkan kebenaran tersebut. Walihada qal, oleh karena itu mereka katakan, hatta idza ja'uka yujadilunak, sampai mereka datang kepadamu, mereka mendebatmu. Apa bentuk perdebatannya? Yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang yang kafir itu. Padahal kan bisa Allah mengatakan yaquluna. Iya kan? Mereka mengatakan, kan orangnya itu juga soalnya. Tapi sengaja Allah bunyikan, Allah gelarin mereka lagi, mereka dengan kekufuran, supaya makin dalam kekufuran mereka itu. Yaqulul ladzina kafaru. Harusnya kan pakai kata ganti bisa ya. Yaqulun, mereka mengatakan. Karena sebelumnya kan pakai mereka juga. Idza ja'uka. Siapa yang datang? Orang kafir atau mereka bahasanya? Mereka. Harusnya kan setelahnya mereka juga bisa ya kan. Dan mereka mengatakan, tapi Allah nggak mau kayak gitu. Supaya tampak makin jelas kekufuran mereka. Yaqulul ladzina kafaru. Disebutkan lagi, bunyikan lagi apanya? Kekufurannya. Yaqulul ladzina kafaru. Padahal yaqulun saja pun bisa. Mereka gitu, pakai kata ganti. Karena sebelumnya sudah kata ganti. Idza ja'uka. Enggak ada idza ja'al ladzina kafaru. Ini supaya semakin sah kekufuran mereka itu. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ini bukanlah melainkan hanya cerita-cerita, dongeng-dongeng, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ai ma'khudun min suhufil awwalin. Ini cuma diambil dari lembaran-lembaran orang-orang terdahulu. Pindahkan lagi ke dalam Al-Qur'an kalian ini. Ini cuma fotokopian aja dari cerita-cerita orang zaman dahulu katanya. Al-masturah, yang tertulis, allati laisat anillah wala an rusulihi, yang bukan datangnya dari Allah, bukan pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min kufrihim. Dan ini adalah diantara bentuk kekufuran mereka. Wa illa fa kaifa yakunu hadzal kitab al-hawi li amba isabiqina wal lahiqin wal haqa'iq allati jaa bihal anbiya wal mursalun wal haqq wal qist wal adlu tam min kulli wajhin asatirul awwalin. Ini kan cuma penentangan saja dari mereka. Bagaimana mungkin kitab yang mencakup berita tentang orang-orang terdahulu dan yang akan datang? Iya kan? Ceritanya bukan hanya tentang yang terdahulu Al-Qur'an itu, tapi juga yang akan datang. Kejadian-kejadian hari kiamat diberitakan juga dalam Al-Qur'an. Wal haqa'iq allati jaa bihal anbiya wal mursalun, dan hakikat-hakikat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan mengandung kebenaran dan keadilan yang sempurna dari segala sisi. Bagaimana mungkin itu disebut hanya sebagai apa ini? Dongeng-dongeng, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Mana mungkin yang kayak gitu sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Mereka melarang darinya dan mereka menjauh darinya. Yan'aun. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak sadar. Perbuatan mereka itu mendebat Al-Qur'an dan menantang Nabi SAW itu tidaklah membinasakan kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak sadar. Wahum ay al-musyrikuna billahi al-mukadzibuna li rasulihi. Para orang yang berbuat syirik kepada Allah dan mendustakan Rasulnya. Yajma'una bainad dhalali wal idlal. Mereka menggabungkan antara kesesatan dan menyesatkan orang lain. Mereka sendiri sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Dua.
Dolal wal idlal. Yang pertama sesat untuk dirinya sendiri. Yang kedua idlal, itu artinya menyesatkan orang lain. Yanhaunan nasa an ittiba'il haq, mereka larang manusia dari mengikuti kebenaran. Tidak cukup dirinya saja nggak mau beriman, orang pun dipanas-panasi, dikompori untuk tidak beriman. Wahum yanhaunaan, mereka melarang manusia untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran, sehingga mereka itu dolal, mereka juga idlal, mereka itu sesat dan juga menyesatkan orang lain. Wa yuhadzirunahu minhu, mereka peringatkan manusia dari Al-Qur'an. Wa yab'uduna wa yab'uduna bi anfusihim anhu, dan mereka menjauh dengan diri mereka darinya. Ini jadi wayan aun, maknanya yab'udun, mereka menjauh darinya. Walan yadurullaha wala ibadahul mu'minin bi fi'lihim hadza syai'a, dan mereka tidak akan mampu memudaratkan Allah, tidak pula hamba-hambanya yang beriman dengan perbuatan mereka ini sedikit pun. Tapi itu nggak akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, nggak akan mendatangkan mudarat sedikit pun. Meskipun mereka ditahdir, meskipun mereka diperingatkan, meskipun orang-orang itu dijauhi dari mereka, dijauhkan dari mereka, itu tidak akan memudaratkan Allah dan orang yang beriman. Yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'uruna bidzalik. Tidaklah mereka dengan perbuatan mereka itu membinasakan kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak menyadari hal tersebut. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, kawan. Ayat yang ke-25 dan ke-26. Yang pertama adalah minal musyrikin man yastami'u ila qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, lakin bila tadabbur wala tafahum wala maqsad hasan. Di antara orang musyrikin ada yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Di antara orang-orang musyrikin ada yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa niatan yang baik. Lakin bila qasdin, bila maqsadin hasan, tapi tanpa niatan yang baik. Niatannya bukan mau mencari kebenaran dan mengikutinya setelah dapat. Di antara orang musyrikin ada yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi SAW, akan tetapi tanpa niatan yang baik. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah ditutupnya hati dan telinga. Di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang niatannya jelek ini adalah tertutupnya hati dan telinga. Adalah tertutupnya hati dan telinga dari memahami dan mendengarkan dengan pendengaran yang bermanfaat. Ini di antara bentuk hukuman, nasallallahu al-afiyah, dari Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi alaina an nuhsina maqasidana, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memperbaiki niatan-niatan kita, tujuan-tujuan kita itu diperbaiki, karena pangkalnya dari hati. Hidayahnya nggak masuk karena salah niat. Nah, faedah yang berikutnya, yang bagi liman yastami'ul Qur'an an yastami'a lahu bitadabbur wat tafahum wa hudurul qalb wal hirs 'alal intifa'. Sepantasnya bagi orang yang mendengarkan Al-Qur'an untuk mendengarkannya dengan tadabbur, wal hirs 'alal intifa', dan semangat untuk mengambil manfaat dari apa yang didengar. Jangan sekedar mendengar, tapi coba usahakan mendengarnya dengan tadabbur, wa hudurul qalb, dan hadirnya hati. Sepantasnya bagi orang yang mendengarkan Al-Qur'an atau membacanya, untuk membacanya dengan penuh tadabbur, penghayatan, dan hadirnya hati
dan semangat untuk mengambil manfaat agar nggak sama keadaan kita dengan keadaan orang-orang musyrikin. Sama-sama mendengarkan bacaan apa ini? Al-Quran. Sama-sama mendengarkan Al-Quran dibacakan. Kalau kita nggak seperti ini bacaannya, pendengarannya, maka nggak ada bedanya nanti kita dengan orang-orang musyrikin yang juga sekedar mendengarkan saja tapi tidak mendatangkan manfaat dari apa yang dia dengarkan. Waliyatubillah. Faedah yang berikutnya, man yudlilillah fala hadiyalah. Orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat semua bukti, semua tanda, mereka nggak akan mau beriman. Orang sudah diputuskan oleh Allah bahwasanya dia termasuk yang sesat. Maka dikasih petunjuk apapun nggak akan bermanfaat, disuruh ke kanan yang nggak akan mau ke kanan. Allah musta'an. Faedah yang berikutnya, al-musyrikun yajma'una bainal dhalal wal idlal. Orang-orang musyrikin menggabungkan antara sesat dan menyesatkan orang lain. Orang-orang musyrikin itu sehingga punya dakwah mereka ya. Mereka tidak cukup hanya dengan mereka saja yang sesat. Mereka pasti akan ngajak orang lain untuk sesat. Orang-orang musyrikin menggabungkan antara kesesatan dan menyesatkan orang lain. Kesesatan untuk diri sendiri juga ngasihkan itu untuk orang lain. Ngajai orang lain juga. Wahum yanhauna an wa yan'auna an. Mereka menjauh dan menjauhkan orang lain. Nah, yanhaun ini menjauhkan orang lain. Yan'aun mereka yang menjauh. Nah, faedah yang terakhirnya, ikhwan, orang-orang musyrikin tidak akan mampu memberikan kemudorotan kepada Allah dan juga hamba-hambanya yang beriman bihadzas sani' dengan perbuatan mereka itu. Orang-orang musyrikin la yadurullaha walladzina amanu bihadzas sani'. Orang-orang musyrikin tidak akan mampu menimpakan kemudorotan kepada Allah dan orang yang beriman dengan perbuatan mereka itu. Yuhlikuna illa anfusahum wa hum la yash'urun. Tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Sehingga ini ikhwan, dua ayat menggambarkan bagaimana penentangan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW dan juga apa yang beliau bawa berupa Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti jam 10 sama bacakan surah Salasa Syekh. Setiap hari Sabtu jam 10 atau jam sekitar jam itu, pokoknya jam 2, satu pelajaran aja, semuanya kumpul. Usul Salasa Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Sedikit-sedikit aja, satu paragraf, 2 paragraf, setengah jam paling lama. Nah, biar ada kegiatannya, dicatat semuanya. Nah, faedahnya faedahnya yang intinya didiktekan apa yang bisa diambil dari paragraf tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, sehingga siapkan bukunya. Insyaallah kalau longgar waktunya Sabtu Ahad insyaallah. Ini kitab itu sangat luar biasa ya kan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Jamnya sesuai dengan gurunya. Jadi jam 9 sampai jam 11 itu pokoknya jamnya di situ. Entah mau jam 9 atau setengah 10 atau jam 10. Pokoknya itu tetap jam belajar sebagaimana hari biasa. Paham ya? Nggak mau lagi anak kosong hari Sabtu Minggu itu insyaallah.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.